Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah berkumpul di tempat ini. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya merupakan saudara dari Jepang. Dan di samping saya adalah seorang perwakilan dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, berkumpulnya kita di tempat ini dalam rangka untuk merumuskan dasar negara, untuk membangun negara bersama. Marilah kita memulai acara ini dengan agenda dasar negara. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara sekalian yang ingin menyampaikan ide dan gagasannya dalam perumusan landasan negara ini. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian telah memberikan saya waktu untuk mengusulkan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pada memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan, dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan anggota lainnya untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan pandangan saya terkait landasan dasar negara. Menurut pandangan saya, landasan dasar negara yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Itulah gagasan saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seseorang teman, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila.
Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan Mr. Ichi Bangase. Ohai gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichi Bangase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan kita bahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU PKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Setelah BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, kita harus melaksanakan. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar segera. Lagi pula, Jepang telah menjanjikan kita kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945, Suroso. Benar Marimis, walaupun pada sidang pertama lalu Muhammad Yamin, Mr. Sopomo, dan Insinyur Soekarno telah mengusulkan akan pendapat dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso. Seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin 29 Mei tahun 1945. Bagaimana isinya Muhammad Yamin? Begini Soekarno. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin. Saya mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah serta keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kemarin yang sempat tertinggal, kita membutuhkan hasil laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk pada pertemuan yang lalu. Soekarno. Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang. Ya, pembukaan undang-undang diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar telah dirumuskan oleh Panitia Kecil Perancangan Undang-Undang Dasar. Benar, lalu konsep batang tubuh akan disempurnakan oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah melakukan tugas dengan sangat baik. Sekarang, bagaimana keputusan akhir kita? Baiklah, setelah melalui pertimbangan panjang, kita akhirnya selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya. Selanjutnya akan ditentukan oleh Jepang. Terima kasih. Hier is de Nierom te Bandung. Wij gaan nu sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijd. Leven het vaderland, leven de koningin. Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitsen bloed. Bung! Bung! Ada apa? Bung, bangsa
bangsa Jepang telah mengungkit kekalahannya. Kumpulkan pemuda malam ini, kita akan rapat. Hei, Bung Karno memanggil kita untuk kumpul. Ada apa? Cepat, nanti aku jelaskan. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam. Sering-sering. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Silakan duduk dulu. Berkumpulnya kita di sini karena bangsa Jepang telah mengungkit kekalahannya. Berarti ini kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, setuju. Ya, semua silakan berdiri. Baik saudara-saudara, apa isi naskah proklamasi Indonesia? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, apakah saudara-saudara setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Lalu pukul berapa kita akan melaksanakan proklamasi? Pukul 10 pagi tepat. Bagaimana? Baik, kalau begitu saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang benderanya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Siap, Bung. Di mana Bung Karno?
proklamasi. Kami, bangsa Kami, Indonesia, dengan bangsa ini Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini Hal-hal menyatakan yang mengenai pemindahan kemerdekaan kekuasaan Indonesia dan lain-lain Hal-hal diselenggarakan yang mengenai dengan cara pemindahan seksama kekuasaan dan dalam tempo yang dan sesingkat-singkatnya. Jakarta, diselenggarakan 17 Agustus dengan cara 1945. dan Atas dalam nama tempo bangsa Indonesia, yang sesingkat- Soekarno-Hatta. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.